Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya ucapkan selamat pagi. Terlebih dahulu perkenalkan nama saya Pak Erwin Setiananda. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Pak Erwin. Di kelas 10 multimedia ini, saya mengajar bidang studi simulasi dan komunikasi digital. Ah, Untuk simulasi digital, yang lebih diutamakan adalah mengenai materi logika dan algoritma. Kompetensi dasarnya nanti adalah menerapkan logika dan algoritma komputer, kemudian menggunakan fungsi-fungsi perintah atau komen, dan indikator pencapaian kompetensinya memahami logika dan algoritma komputer, menjelaskan logika dan algoritma komputer, memahami fungsi-fungsi perintah dan menggunakan fungsi perintah tersebut. Pengantar logika dan algoritma. Memahami dasar logika dengan tanggung jawab, kemudian memahami penyelesaian algoritma secara sistematis dengan responsif dan proaktif. Kemudian yang ketiga, menerapkan dasar-dasar logika dengan kritis. Yang keempat, menggunakan penyelesaian algoritma secara sistematis dengan solutif. Definisi logika, di mana logika itu adalah identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran. Pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung. Pemikiran mungkin benar dan mungkin juga tak benar atau salah. Kemudian definisi logika sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Kemudian pelajaran logika menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip untuk berpikir secara sistematis. Jadi, ini adalah pemikiran dengan menggunakan logika berpikir secara objektif, bukan subjektif, bukan berdasarkan perkiraan, bukan berdasarkan kira-kira. Kemudian definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Kata logis itu berarti benar sesuai dengan logika manusia. Jadi bisa dipikirkan secara nyata, bisa dipikirkan secara real, bukan berdasarkan atas estimasi atau perkiraan. Kemudian untuk menjadi sebuah algoritma, urutan langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah harus memberikan hasil yang benar. Itu semua berdasarkan hipotesa, berdasarkan dugaan, bukan berdasarkan perkiraan. Kalau perkiraan masih bersifat mengambang begitu, tapi jika berdasarkan hipotesa atau dugaan itu tergantung dari kondisi orang atau manusia yang diajak berpikir secara logika. Asal-usul kata algoritma. Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi adalah seorang penulis buku Arab yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabbalah, buku pemugaran dan pengurangan. Kata Al-Khwarizmi dibaca oleh orang barat menjadi algoritms. Kata algoritms berarti proses menghitung dengan angka Arab. Seseorang dikatakan algoritms jika orang tersebut menggunakan angka Arab. Kata algoritms lambat laun menjadi algorim, disebabkan kata algoritms sering dikelirukan dengan kata aritmetik, sehingga akhiran SM berubah menjadi THM. Kata algoritms diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Jadi ini apa namanya, berdasarkan perhitungan, berdasarkan aritmetika, dan bersifat kuantitatif, bukan kualitatif. Kemudian domain algoritma. Masalah, motivasi untuk membuat algoritma. Algoritma, prosedur untuk menyelesaikan masalah. Sehingga satu masalah dapat diselesaikan dengan lebih dari satu cara.
banyak kemungkinan berdasarkan hipotesa-hipotesa tadi, berdasarkan dugaan-dugaan. Kemudian program representasi formal dari suatu algoritma dengan menggunakan bahasa pemrograman yang bisa dimengerti oleh komputer. Kemudian proses aktivitas menjalankan langkah-langkah dalam algoritma. Hal yang harus dipenuhi dalam membuat algoritma: input. Pertama, data yang harus diberikan pada komputer. Input itu berarti memasukkan data yang bersifat valid, bersifat objektif, bersifat faktual, bersifat nyata, dimasukkan ke dalam komputer, diolah. Kemudian output, informasi yang akan diperoleh dari komputer. Jadi ketika data-data tadi yang saya jelaskan tadi sudah dimasukkan ke dalam komputer, kemudian nanti diolah oleh komputer tersebut berupa informasi keluar, dikeluarkan. Jadi input masuk, kita yang menginput, terus kemudian diolah, proses. Konsep seperti ini, input dan output, gampangannya kalau dalam sistem komputer itu adalah program Microsoft atau WPS, sama aja. Kalau kita ngomong Microsoft kan ada Office, kemudian ada Excel, ada PowerPoint dan sebagainya. Itu yang gampang, contoh yang real, contoh yang nyata. Kemudian logika, merencanakan proses program terdiri dari sejumlah instruksi yang mengubah input menjadi output yang diinginkan berdasarkan logika. Nanti kita belajar mengenai logika ini dengan berupa simbol, lambang-lambang, atau biasa juga disebut sebagai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman. Nanti ada notasinya, terus kemudian ada flowchart-nya. Contoh algoritma seperti ini. Satu, ada dua buah gelas, satu berisi teh dan satunya lagi berisi kopi. Bagaimana caranya menukar isi masing-masing gelas? Kan gak mungkin langsung dituang begitu, kan berarti tumpah semua. Ini manusia diajak berpikir, bagaimana caranya ini agar tidak tumpah, agar tidak tercecer. Maka berdasarkan fakta, berdasarkan faktual, berdasarkan kenyataannya, caranya adalah contoh algoritma ini. Siapkan gelas cadangan. Jadi harus ada gelas cadangan. Kalau tidak ada gelas cadangan, tidak mungkin. Ya, ini yang dimaksud berpikir secara nyata, berpikir secara logika, berpikir secara rasional, berpikir secara faktual. Siapkan gelas cadangan X. Anggaplah X ya. X di sini. Terus kemudian tuangkan gelas yang berisi teh ke gelas cadangan X ini tadi, dituangkan. Kemudian selanjutnya tuangkan gelas yang berisi kopi ke gelas yang awalnya dipakai teh. Awalnya dipakai teh, ya, dituangkan. Ini kan sudah kosong, dipindah ke gelas X. Terus kemudian yang kopi dipindah ke gelas teh. Terus kemudian yang berikutnya tuangkan isi gelas cadangan ke gelas yang awalnya berisi kopi. Jadi tadi kan gimana caranya gelas teh dan gelas yang berisi kopi itu bisa dipindah. Maka harus ada jawabannya, logikanya adalah menggunakan gelas cadangan, gelas X. Jadi seperti itu. Ini contoh yang paling sederhana. Kemudian ini contoh juga latihan 1. Buatlah suatu algoritma untuk proses pembuatan kopi yang rasanya manisnya tepat. Algoritma. Artinya di sini kita menyusun. Apa dulu? Masak sendok dulu. Kan nggak mungkin. Berarti gelas dulu. Terus kemudian bisa gulanya atau bisa kopinya. Biasanya kan seperti itu, orang nggak mungkin airnya dulu. Gula atau kopi dulu dimasukkan ke dalam gelas dengan sendok. Kemudian atau kopi dimasukkan ke dalam gelas dengan sendok. Baru yang terakhir adalah air. Ini berpikir yang realistis, berpikir yang faktual, nyata. Kemudian latihan 2.
Buatlah suatu algoritma untuk proses aktivitas yang Anda kerjakan dari pagi hingga malam hari. Jadi berpikir secara runtut, berpikir secara fakta. Faktanya, objektifnya yang kalian lakukan dari pagi hari hingga malam hari itu ngapain? Pagi, misalkan sholat subuh, terus kemudian mandi atau tidur lagi, nanti bangun-bangun jam 11 karena kan libur ini, terus nanti makan, terus nanti keluar atau bagaimana sampai malam hari. Ini algoritma berdasarkan, sekali lagi, faktual, berdasarkan kenyataan. Oke, selanjutnya contoh algoritma 2. Algoritma untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Algoritmanya, runtutnya adalah A. Masukkan bilangan yang akan ditentukan. Bagi bilangan dengan bilangan 2. Hitung sisa hasil bagi pada langkah B. Jadi dari langkah B setelah dibagi dengan 2, ternyata sisa hasil baginya sama dengan 0, maka bilangan itu adalah bilangan genap. Tetapi bila sisa hasil bagi sama dengan 1, maka bilangan itu adalah bilangan ganjil. Nah, ini kan salah satu yang paling sederhana untuk berpikir secara kritis, berpikir secara fakta, logika. Nah, sekarang adalah notasi flowchart. Flowchart itu adalah bagan atau alur berisi tentang gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya dari awal sampai akhir. Gambar ini dinyatakan simbol atau notasi. Jadi flowchart itu mesti dinyatakan dengan simbol, dinyatakan dengan notasi. Ini sangat penting sekali, sangat perlu sekali untuk sistem jaringan komputer. Semuanya menggunakan notasi flowchart dasarnya. Flowchart merupakan algoritma yang digambarkan dalam bentuk diagram. Fungsi flowchart adalah menjelaskan urutan pelaksanaan suatu proses yang sama dengan fungsi algoritma. Nah, ini contoh simbol notasi flowchart. Misalkan persegi panjang, ini adalah untuk proses. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan komputer. Terus ini bentuk apa ini? Segitiga. Kok segitiga bukan? Apa ini? Belah ketupat, decision. Simbol untuk kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban atau aksi. Terus kemudian berikutnya ini pre-defense, proses. Simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Ngerti ya kalian storage ya, penyimpanan, penyimpanan. Kemudian terminal, simbol untuk permulaan atau akhir. Jadi langkah awal mesti menggunakan simbol ini, akhir menggunakan simbol ini. Biasanya nanti di dalam sini ada tulisan atau di sampingnya. Terus kemudian ini manual input, simbol untuk memasukkan data secara manual online ke keyboard. Ini sama seperti tadi, sama saya rasa. Nah, ini juga sama, tapi lebih lengkap. Terminator, ingat ya, Terminator itu awal dan akhir sebuah flowchart langkah untuk membuat sebuah langkah. Kemudian yang kedua, input atau output, operasi pemasukan data atau penampilan data, proses, sama seperti tadi. Nah, ini keputusan. Pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi ditulis ya atau yes jika benar dan tidak no atau jika salah. Proses terdefinisi, menandai fungsi atau prosedur yang memiliki program. Ini persiapan. Konektor pada halaman yang sama, titik awal penghubung suatu langkah. Konektor pada halaman yang berbeda, titik temu penghubung suatu langkah. Contoh flowchart, perhatikan yang di sebelah kiri. Di sebelah kiri, perhatikan, mulai terminal tadi kan ya. Mulai baca LP, baca. Sambil
apa? Gapalkan notasinya tadi. Ini input atau output. Input kan ini, output yang ini tadi. Nah, inilah input atau output. Terus kemudian luas sama dengan panjang kali lebar. Perhatikan ini yang kiri. Contoh flowchart untuk menghitung luas persegi. Berarti kan panjang kali lebar, persegi panjang yang dimaksud sini. Terus ini masih ingat tadi input atau output sama seperti ini. Tampilan luas. Terus kemudian dari hasil ini kan output kan, ini inputnya, ini output keluarannya tampilan luas. Nanti ada di sini hasilnya panjang, misalkan 2 panjangnya 2 maaf panjangnya 8 lebarnya 4 misalkan 8 kali 4 kan di sini nanti tampilan luasnya berapa 8 kali 4 terus kemudian selesai selesai terminator mulai awal dan akhir. Saya kembalikan lagi. Nah, ini terminator maksudnya tadi menandai awal atau akhir sebuah flowchart. Awal atau akhir sama yang di sebelah kanan flowchart untuk membandingkan dua bilangan mulai awal terminator. Kemudian input baca bilangan pertama. Input lagi baca bilangan kedua. Terus kemudian keputusan bilangan pertama harus lebih besar dengan bilangan kedua karena ini kan membandingkan dua bilangan. Bilangan pertama harus lebih besar dari bilangan kedua. Jawaban misalkan di sini tidak tampil bilangan kedua, tidak karena kan lebih kecil. Lebih besar tampil bilangan pertama. Ya. Kemudian terminator selesai. Ini input, input, output, output, dan keputusan. Ini keputusannya. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, ini ada tugas flowchart. Satu, untuk tugas lihat di Google Classroom masing-masing kelas. Kalau yang belum join, silakan segera join. Nanti kelasnya sesuai, ada 10mm1, 10mm2, sudah ada semua di situ. Kemudian yang kedua, kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya, perhatikan batasan waktu pengerjaan, nanti ada batasan waktu pekerjaan. Eh, Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.